Halo, kembali lagi sama gua Putra Ausa. Hari ini gua bakalan ngobrol santai sama kalian, tapi menurut gua ini sangat penting, dimana banyak banget yang masuk ke DM Instagram gua bertanya, Om Putra, mengeluh nih, intinya mengeluh tentang barang black market. Ada yang mengeluh soal, waduh saya komplain garansi produknya bermasalah, tapi kok sudah 2 bulan, 3 bulan gitu. Barangnya nggak balik-balik juga sama dia gitu, karena garansi toko. Lalu juga ada yang bertanya, Om Putra, selisihnya 1 juta nih, lumayan loh, mending beli garansi resmi apa barang garansi toko ya? Baiklah, gue akan jelaskan kepada kalian dan semoga ini membuka pemikiran atau pencerahan buat kalian. Oke, kita langsung aja ke materinya. Kita akan bahas tentang barang black market. Kenapa produk ini bisa murah hingga selisih 1 juta? Luar biasa ya. Rata-rata kan selisihnya ada yang 700, 500 hingga 1 juta. Biasa selisihnya di sekitaran itu. Dan bagaimana ceritanya? Apakah produk ini palsu? Apakah nggak original gitu? Atau barang yang sama tapi kenapa bisa murah gitu? Banyak banget yang DM gue di Instagram soal ini. Itulah kenapa gue angkat vlog ini. Dan juga jadi banyak yang menangis kirim emot nangis ke gue karena dia beli barang dari luar negeri bawa ke Indonesia, taunya rusak. Mau klaim servis resmi nggak bisa, harus dikirim ke negeri dia tempat beli. Waktu itu kalau nggak salah yang belinya di ini tenaga kerja yang di sana yang pulang ke Indonesia, di Jepang apa yang di Taiwan ya, gue lupa ya. Terus dia bingung gitu, ini gimana yang Putra bantu ya? Nggak bisa, saya bilangin, saya di Indonesia, yang saya kenal adalah servis resmi. Resmi tidak akan menerima produk-produk yang dari luar negeri. Nah itu nanti lebih lengkap gue jelasin kepada kalian ya. Pertama kita bahas dulu nih perbedaan antara barang black market atau barang yang non pajak sama yang barang yang pajak. Begini, barang yang resmi ini dia dibeli dari luar negeri, misalnya dari Feiyu, Moza, Insta, itu produksinya dari Cina, lalu dibawa ke Indonesia oleh distributor resmi Denka Pratama, di mana mereka bayar pajak dan nomor serinya. Setiap produk itu ada nomor serinya, Pak. Nggak asal masuk saja, ada nomor seri yang tercatat dan ya di save di database-nya Denka Pratama pastinya gitu. Nah, sehingga harganya pasti lebih mahal daripada barang yang masuknya kucuk-kucuk ngumpet gitu kan. Barang black market berarti barang selundupan yang masuk ke Indonesia tanpa melalui bayar pajak. Nah, karena dia tidak bayar pajak, maka dia tidak bisa klaim resmi di Indonesia untuk servis kalau kalian rusak di tengah jalan. Nah, kalau yang resmi, dia pasti akan kasih garansi 1 tahun biasanya. Garansi resmi 1 tahun. Sehingga misalnya rusak produk kalian di bulan ketiga, bulan keempat, atau misalnya bulan ke-11, maka produk ini bisa diklaim garansi atau diservis di garansi resmi atau langsung di Indonesia. Nah, untuk Denka Pratama, setahu gue tuh mereka sudah punya service centernya di Mangga 2 atau di Indonesia. Spare part mereka punya, tenaga ahli servis mereka punya. Sehingga kalau produk kalian rusak, biasanya itu nggak butuh waktu berbulan-bulan, biasanya cuma minggu. Seperti gue kemarin kasus nggak sengaja, slide pot gue jatuh, nggak sengaja jatuh dan dekok gitu, jadi nggak bisa keluar itu slide potnya. Lalu gue kirim ke DNK dalam 1 minggu kelar. Kenapa? Karena diprosesnya di Indonesia, diservis di Indonesia, dibenerinnya di Indonesia. Itu dia. Yang kedua, misal kalau barang kalian rusak, belinya di Indonesia dengan garansi resmi, rusaknya di tahun ketiga deh gitu, yang dimana secara servis gratis 1 tahunnya sudah habis gitu kan. Rusaknya di tahun ketiga atau 3 tahun kalian pakai baru rusak. Produk ini bisa tetap kalian klaim ke garansi Denka Pratama. Pergi ke servis resmi, lalu kalian ajukan servis, itu produk akan diservis. Denka pasti akan mengecek nomor resinya gitu. Apapun produk yang misalnya Insta, Moza, Feiyu, Holyland, atau produk apapun yang resmi, maka itu nanti nomor serinya tercatat. Begitu dicek memang dia dibeli di resmi di Indonesia, maka produk itu akan dibenerin. Nah, berbeda cerita kalau produk ini adalah black market, Pak.
Di mana? Gua akan beri contoh. Coba kalian perhatikan baik-baik ya. Barang black market itu pasti tulisnya garansi toko. Ya. Lalu kalian coba berpikir, adakah toko yang punya servis? Nggak ada. Mereka akan lempar. Kecuali handphone ya. Gua nggak bahas ini handphone. Khusus handphone mungkin berbeda. Karena itu adalah produk pasaran segala umat. Tapi jangan bahas tentang kamera, action cam, gimbal, gitu. Atau kayak produk Holy Land gitu yang transmitter, wireless, dan lain-lain. Nggak ada. Tenaga ahlinya aja belum tentu ada di Indonesia. Gitu. Nah, sehingga toko ini, kata gue, cuman gaya-gayaan. Garansi resmi toko. Perhatikan baik-baik. Mereka hanya berani biasanya ngasih paling besar 3 bulan. Karena mereka gambling. Orang garansi BM ini gambling sifatnya. Dimana mereka berani kasih 3 bulan karena mereka berpikir, dalam 3 bulan jarang produk rusak. Kalaupun ada yang rusak dalam kurun 3 bulan, itu apes sifatnya. Karena elektronik itu pasti di antara 1000 produk, pasti adalah satu yang cacat. Nah, mungkin ya apes dapatnya yang cacat produk ya sebelum 3 bulan sudah rusak. Tapi coba kalian perhatikan. Nah, ini yang gue bilang tadi, yang dia menangis kenapa ini dia alamin gitu. Ternyata dia beli barang dari luar. Dia mau klaim di Indonesia atau dia klaim ke tokonya, itu nggak bisa. Ada yang ngebahas waktu itu dia beli di Indonesia, tapi masalahnya dia beli garansi toko, ternyata nggak resmi. Lalu dia klaim ke toko menerima klaimnya, lalu dikirim masalahnya Pak. Karena toko nggak akan mungkin punya service center, itu maka mereka akan kirim ke Cina untuk mengklaim servisnya karena dibeli dari Cina gitu. Nah, itu pasti kembalinya bisa 6 bulan. 2 bulan aja barang lu kembali juara, kata gua. Hebat tokonya berarti. Gak usah 1 bulan, 2 bulan saja, jempol. Ini yang paling banyak terjadi terhadap barang BM. Ya, begitu kalian klaim servisnya, kembalinya tuh bisa paling cepat 4 bulan, hingga 6 bulan. Nah, bayangkan kalau kamera kalian, itu misalnya Insta kalian atau kamera kalian, itu ternyata kalian pakai untuk cari duit atau kerja. Kelar hidup kalian. Gara-gara selisih cuma 1 juta, kalian butuh 6 bulan produk kalian diservis di luar negeri sana. Ya kalau kembalinya benar. Begitu kembalinya ternyata rusak lagi, dibuang lo sudah. Nah itu yang dulu gue alamin dan gue jadi pelajaran buat gue. Bahwa produk servis itu penting sekali. Untuk jangka panjangnya, bukan untuk jangka pendeknya. Gitu. Kenapa? Karena misalnya produk ini rusak 3 tahun kemudian sekalipun, karena gue beli di garansi resmi atau resmi Indonesia, maka bisa gue klaim atau gue servis di Indonesia. Gue nggak harus mikirin kirim ke Cina sana, belum lagi bahasanya gitu kan. Misalnya garansi toko cuma 3 bulan kalau yang BM. Rusak di bulan keempat, toko nggak akan mau bantuin lu. Nggak akan mau dia bantuin lu. Percayalah, yang ada lu urus sendiri. Nah ini barang harganya 7 juta misalnya kayak Insta. Lu mau ke Cina, bahasa kagak ngerti gitu ya kan. Kirim ke Cina sana. Biaya kirimnya, cara transfernya, belum lagi ya dibalas apa enggak sama service center yang di Cina sana. Ribet urusannya. Terus misalnya ya udah, gue bilang aja ini belinya di Indonesia, gue bawa ke resminya, bilang ini gue beli di Indonesia kok. Jangan bodoh. Kenapa? Nomor serinya tercatat. Produk yang lo beli tidak resmi di Indonesia, pasti nomor serinya tidak terdaftar di database-nya distributor resmi. Sehingga pasti barang lo ditolak. Walaupun lo mau bayar 2 kali lipat sekalipun. Misalnya barang rusaknya 1 juta gitu ya. Terus, gue bayar deh 2 juta. Tolong servisin gitu. Nggak akan Pak, mereka mau. Itu dia, fatal. Jadi, kalau lo berpikir secara nalar yang smart, gua nggak akan mau. 1 juta untuk jangka 1 tahun selisih tadi antara resmi dan tidak resmi, menurut gua nggak berani. Selisihnya 5 juta, 10 juta, oke lah kali ya gitu ya kan. Nah ini masalah selisihnya cuma 1 juta loh Pak. Kalau kita bagi dalam 1 bulan 1 juta itu berapa? Nggak nyampe 100.000. Gara-gara uang receh tadi lo mau ambil resiko. Berpikir smart kalau gua. Contohnya seperti ini. Nih Insta ya. Insta lagi boom banget nih di Indonesia, dan kemarin tuh ada yang bertanya, Om Putra, yang resmi itu 7,4 loh, yang Twin Edition. Nah, kalau yang non resmi kok bisa 5.900.000
Nah, gue jabarin sama kalian. Untungnya dia bertanya sama gue dan gue selamatkan. Gue akan jabarkan seperti ini. Hati-hati dengan harga, tapi kalian lihat isi yang dapatnya apa. Pertama, gue udah cek di Tokopedia, di mana dia ngasih garansi toko 3 bulan, kalau nggak salah 3 bulan. Terus, dia hanya dapat Twin Edition Tok. Twin Edition Tok, di mana garansinya cuma 3 bulan. Oke? Yang resmi Indonesia, itu kalian nanti akan dapatkan Twin Edition plus stick seharga 250.000 dan baterai originalnya, baterai tambahannya yang seharga 680.000. 68 tambah 200 setengah berapa? Hampir 1 juta, anggap 900.000 ya. Belum kalau nggak salah promonya ada yang dapat kaos. Selama stok masih ada, maka dapat kaos lagi seharga 100.000 sekian. Berarti 1 juta. Kalau kita hitung selisih antara BM tadi dengan resmi Indonesia dengan banyak bonusnya, berarti cuma 500.000. Bayangkan 500.000 dengan resiko yang gue bahas dari awal tadi. Kalau rusak, kelar hidup lo. Nggak bisa lo benerin. Harga kameranya mahal. Ya kan? Ingat, elektronik itu ada masa pakainya. Nggak mungkin abadi. Pasti ada akan masa rusaknya. Yang kedua, kalau kalian dapat barang yang reject, ya kelar kalian. Belum 1 tahun, berapa bulan udah rusak. Mau klaim ke luar negeri, nggak bisa. Oke? Nah, ini yang harus dipikirkan baik-baik, teman-teman. Mau pakai barang BM? Kalau gua selisihnya cuman receh, bagi gua 1 juta receh untuk angka 1 tahun. 1 juta dibagi 12, nggak sampai 100.000. Resiko 100.000 garansi tadi, nggak berani gua ambil. Oke? Selisihnya 10 juta, oke lah gitu ya kan. Nggak apa-apa lah 10 juta selisihnya. Kalau selisihnya cuma receh, rasanya kayak blow on gua kalau mau. Nah gitu. Jadi pikirkan baik-baik, yang jangan tergiur dengan angka yang lebih murah, tapi pikirkanlah resiko jangka panjangnya, apalagi produk kalian ini, kamera kalian misalnya, atau alat kalian ini, mau dipakai buat kerja dalam jangka panjang. Kenapa? Kalau rusak, kalau bekas garansi resmi bisa diklaim di Indonesia, mereka akan bantu servisnya. Tapi kalau barang BM, mereka akan tolak. Dan kelar hidup lo. Produk lo misalnya mahal nih, 8 juta harganya. Udah jadi sampah kayak gue waktu itu. Udah gue buang, mau apa? Mau ngurusin ke Cina. Nggak akan ada bisa diurus ke Cina sana. Oke? Ya, jadi berpikirlah kembali teman-teman. Gue cuman mengasih pendapat aja dan semoga udah nggak ada lagi yang DM gue soal ini, soal barang black market atau resmi Indonesia gitu. Karena capek gue harus ngebalesin per hari puluhan DM yang masuk, belum chatting di Facebook, belum lagi dari yang YouTube gitu kan, sama yang di Instagram. Oke? Semoga ini membantu membuka pikiran kalian. Dan gue sangat sarankan pakailah yang resmi, jangan pakai yang BM, karena yang BM itu jangka panjangnya merugikan buat kita. Oke, segitu aja mungkin dari gue buat kalian. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di vlog gue lainnya.